Timnas Indonesia harus kalah dan menyerah 2-0 atas Irak. Dan Timnas Indonesia bermain dengan 10 orang saja karena ada yang di kartu merah, yaitu adalah Jordi Ahmad yang akumulasi terkena kartu merah di laga yang kedua. Dan Sintayong Chun kembali juga ini melakukan pergantian pemain, tapi di sini untuk setelah pergantian pemain malah Timnas Indonesia ini kebobolan kembali karena kesalahan yang elementer, kesalahan sendiri. Oke, mari kita bahas untuk tentang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kali ini kalah dengan Irak 2-0 tanpa balas, guys. Oke. Dan sebelum Anda lanjut, mari kita langkah baiknya ya, saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya, penggemar sepak bola dan penggemar Timnas Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah like serta subscribe channel ini, dan juga yang belum subscribe bolehlah untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang terupdate dari channel ini. Anda bisa nyalakan notifikasinya. Oke, jadi dan jika tidak suka bisa di skip saja. Oke, mari kita bahas tentang Timnas Indonesia kali ini yang kalah 2-0 atas Timnas Indonesia. Sejatinya Timnas Indonesia ini ada di babak pertama itu Indonesia memang bermain yang cukup impresif ya, dengan full pemain naturalisasi. Di situ ada Tom Hai, ada Ratnar Oratmangun, dan juga di situ juga ada Nathan Joaon ya, juga seperti Ragnar dan juga Sain Patinama, Sandiwal, Jordi Ahmad, dan juga banyak lagi pemain naturalisasi seperti juga Justin Hubner juga ya. Di sini dengan komposisi banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Kalau saya mengatakan pemain naturalisasi ini kurang etis, tapi ini adalah pemain keturunan ya, pemain diaspora karena ini punya darah Indonesia. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk permainan di babak pertama Timnas Indonesia cukup baik di babak pertama, dan juga untuk dari segi pertahanan juga cukup solid. Dan di babak pertama Timnas Indonesia cenderung untuk menyerang dan juga menggempur habis-habisan timnas dari Irak. Dan untuk penguasaan bola sendiri adalah 60-40 di babak pertama, dan sangat solid, sangat baik untuk Timnas Indonesia. Tapi di sini ada catatan untuk Timnas Indonesia di babak pertama, walaupun Timnas Indonesia ini solid ya dalam bertahan dan juga menyerang, di sini ada catatan untuk Timnas Indonesia, yaitu adalah finishing touch-nya. Di sini kelemahan Indonesia yaitu adalah saat di depan kotak penalti lawan itu yang menjadi masalah, seperti yang saya bicarakan berkali-kali, yaitu adalah kelemahan Indonesia, yaitu ada 3 kelemahan Indonesia, yaitu adalah yang pertama adalah finishing touch-nya yang di depan kotak penalti, di depan lawan. Nanti itu adalah Timnas Indonesia ini selalu gagal melakukan finishing yang akurat, finishing yang on target. Di sini ya kita memang belum mempunyai striker yang haus gol ya, striker yang begitu moncar, striker yang tajam. Di sini memang belum ada striker yang tajam. Yang kedua yaitu adalah untuk bebas ataupun juga kelemahannya ya selanjutnya adalah passing. Memang pertama memang baik, tapi di sini koordinasi masih belum begitu menemukan titik temu di sini, dan variasi serangan juga sudah cukup oke sebenarnya. Dan juga ini di babak pertama hampir saja juga membuat timnas dari Irak sendiri ini agak frustasi juga. Tapi di sini untuk pada menit yang kedua, di babak yang kedua ini timnas Indonesia ini cenderung melemah, dan timnas dari Irak ini cenderung mengegas ataupun cenderung bermain dengan powerful di babak yang kedua. Dan di babak kedua sangat disayangkan sekali, yaitu adalah Jordi Ahmad ini adalah melanggar di kotak penalti dan terjadilah penalti ya, dan langsung Jordi Ahmad ini melakukan kesalahan yang juga cukup fatal di kotak penalti dan langsung mendapatkan kartu merah. Dan ini sangat-sangat merugikan timnas Indonesia, dan memang Jordi Ahmad memang seringkali ini juga melakukan kesalahan yang elementer. Dan juga pada lawan Tanzania kemarin juga Jordi Ahmad juga saya hitung ada 4 ataupun 3 kali yang melakukan blunder, kesalahan yang cukup elementer, cukup fatal juga di sini ya.
dan sehingga di timnas Indonesia ini di lawan Irak ini juga melakukan kesalahan tackling yang telat, jadi langsung diganjar oleh kartu merah. Nah, ini sangat disayangkan. Dan kemudian ada setelah itu ya, kemudian ini juga kiper kita ini juga melakukan blunder, yaitu adalah Hernando Ari ini melakukan blunder pada saat penyelamatan bola, saat mengintercept ya bola dari lawan. Itu adalah ini juga salah antisipasi dan mengenai pemain dari Irak dan langsung mendapatkan kartu kuning dan mendapatkan tendangan penalti tentunya. Dan tapi sayang kali di sini masih ada keberuntungan sebenarnya saat ada tendangan penalti yang dilakukan oleh pemain dari Irak, yaitu pada menit yang ke-64 itu. Dan ini ada tendangan dari pemain dari Irak ini melenceng jauh di atas mitar gawang, dan kemudian kembali Hernando Sari setelah ini ya melakukan blunder. Tapi kemudian di sini juga untuk di babak yang kedua juga Sintayong ini juga sempat untuk melakukan pergantian pemain yang pada menit ke-64 yang mengganti yaitu Asnawi, Pratama Arhan, dan juga Ivar Jenner, dan juga untuk menggantikan Sandy Wells serta Said Patinama serta Tom Hay juga ditarik keluar. Tapi dengan ditariknya keluar Tom Hay, ada Asnawi, ada Sandy Wells serta Said Patinama, ini malah di sini dari segi pertahanan kita ini tambah kocar-kacir semua ya. Ini dari pertahanan, dari transisi menyerang ini sangat lambat sekali, sangat telat sekali dalam transisi bertahan sampai menyerang, sehingga di sini timnas Indonesia juga kebobolan kembali. Dan di sini ya kemudian kembali lagi timnas Indonesia memperoleh hukuman penalti ya pada menit yang ke-72 setelah Hernando Ari ini menjatuhkan dari Ali Jasmine dari kotak terlarang. Tapi dari menit ke-72 ini alhasil tendangan dari pemain dari Irak ini melenceng ataupun di atas mistar gawang jauh, dan beruntung timnas Indonesia Ayman Hussein ini gagal ya untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan kemudian berhasil Ayman Hussein menyambung di atas mistar gawang ya. Kemudian blunder dilakukan oleh juga tidak hanya itu saja, tidak hanya sekali, tapi dilakukan kembali dilakukan oleh Hernando Ari pada menit ke-88. Pada menit ke-88 ini mendapatkan bola umpan dari Rizky Ridho. Hernando Ari ini mencoba untuk melakukan kontrol bola dan dribbling, dan di situ tidak menyadari bahwa ada dua pemain yang menutup pergerakan di Hernando Ari. Hernando Ari ini sengaja menggojek-gojek, jadi lalu bisa direbut oleh Ali Jasim ya, Ali Jasim, dan mengirim bola masuk ke gawang. Itu dia sangat disayangkan. Seharusnya biasanya adalah kiper-kiper yang ternama juga, kiper-kiper yang kelas juga berkelas. Ini jikalau memang kepergok saat melakukan blunder seperti itu, di sini biasanya itu langsung membuang bola. Tapi di sini Hernando Ari tidak membuang bola ataupun tidak memberikan umpan kepada rekannya ya, karena ini ruangnya sudah tertutup, dan seharusnya ada mendekat ini harus secepat mungkin untuk membuang bola sejauh mungkin. Itu adalah kesalahan dari yang dilakukan oleh Hernando Ari. Kemudian setelah itu timnas dari Irak itu memimpin 2-0 di babak yang kedua, dan skor timnas ini bertahan sampai akhir. Dan meski kalah, timnas Indonesia di sini itu masih punya kesempatan untuk melaju ke round ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan catatan yaitu harus mengalahkan Filipina yang bertanding pada 11 nanti Juni mendatang ini ya, pada tanggal 11 malam pukul setengah 8 malam, dan ini harus menang untuk melawan Filipina jika ingin melaju ke round ketiga. Jadi tapi di sini kita juga tidak boleh menyepelekan ataupun meremehkan timnas Filipina ya, karena sebuah pernyataan dari ketua PSSI-nya Filipina yang baru, karena ini juga ketua PSSI dari Filipina ini juga baru ada pergantian di ini, ketua PSSI yang baru ini juga kepingin untuk seperti timnas Indonesia. Jadi dan di sini kita harus perlu waspada juga untuk Filipina, karena Filipina ini tidak seperti yang dahulu dibanding dengan sekarang, karena adalah
dari 23 pemain ataupun 22 atau 21 pemain dari Filipina ini adalah full naturalisasi ya, full naturalisasi, bukan pemain asli dari Filipina. Dan ini pun mereka juga bermain di Eropa juga, dan inilah yang harus kita waspadai karena kekuatan Filipina sekarang ini beda dengan kekuatan Filipina yang dulu-dulu yang bisa kita anggap remeh. Tapi untuk kali ini tidak bisa kita anggap remeh, apalagi dalam pertandingan yang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu ini adalah di kemarin di babak yang pertama di kualifikasi Piala Dunia ini timnas Indonesia ditahan imbang 1-1 di kandang Filipina. Tentunya ini juga kita ada faktor kebutuhan, kita harus menang di kandang kita sendiri, dan apalagi nanti kita juga sudah ada pemain baru, yaitu nanti juga Jay Inces juga bisa bermain, kemudian juga ada Kelvin Verdong, ini juga sudah sah, kemungkinan besar juga bisa bermain untuk timnas Indonesia. Jadi itu akan menambahkan amunisi di lini tengah kita, yaitu bisa diduetkan dengan Tom Hae, nanti bisa di tengah ini bisa diduetkan dengan Tom Hae, dan juga di situ juga bisa diduetkan dengan Ragnar Oratmangun juga bisa di sini ya, ataupun dengan Sen Patinama ini juga bisa di lini tengah. Jadi itu bisa menjadikan kombinasi seperti yang di permainan pada hari ini. Dan jadi itu ya teman-teman, masih ada kesempatan untuk timnas Indonesia, jangan berkecil hati, dan kita juga tidak perlu untuk menghujat ataupun membuli salah satu dari pemain timnas kita, karena itu mereka sudah berusaha mati-matian semaksimal mungkin ya, karena memang ya untuk faktor keberuntungan memang belum berpihak kepada kita, dan yakinlah timnas Indonesia nanti kita akan mendapatkan keberuntungan nanti dan bisa lolos ke round ketiga, dan satu-satunya jalan yaitu adalah harus mengalahkan Filipina, dan ini wajib ya untuk mengalahkan Filipina, apalagi kita bermain di kandang kita sendiri di GBK tentunya. Dan jadi seperti itu ya, dan memang harus banyak dievaluasi untuk pemain-pemain dari timnas Indonesia. Banyak kesalahan-kesalahan elementer di depan kotak pertahanan kita sendiri, seperti Jody Amat dan juga seperti Hernando Ari. Ini sebagai pengalaman untuk Hernando Ari sendiri agar tidak berbuat ceroboh di depan kotak penalti ataupun memberikan umpan-umpan ataupun memberikan tendangan di saat memegang bola di kotak penalti. Sebagai kiper ini harus benar-benar fokus dan tidak sembrono. Itu yang harus kita, memang tidak masalah ya, karena namanya juga sepak bola. Kalau memang kan ada saat ada penalti itu ada handball tadi yang menyebabkan apa tendangan penalti tadi, itu juga itu tidak gitu apa disalahkan, karena namanya sepak bola itu ada handball, itu juga hal yang wajar, dan itu pun juga tentunya tidak faktor disengaja apalagi di kotak penalti ya rekan-rekan. Jadi seperti itu, mari kita selalu dukung dan mari kita doakan tentunya untuk timnas Indonesia ini agar nanti bisa melaju ke round ketiga, dan pertandingan tanggal 11 ini nanti bisa memenangkan pertandingan dan masuk ke round ketiga. Dan cukup sekian kemungkinan, dan jangan lupa like serta subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah like serta menyalakan notifikasinya. Semoga Anda banyak rezeki dan salam sehat, dan salam jayalah terus sepak bola Indonesia, dan salam olahraga tentunya, jayalah terus sepak bola Indonesia tentunya. Cayo.